Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Kita di kesempatan ini akan membahas bab yang ke-19, yaitu babu buka'il walidaini, bab pembahasan tentang tangisan kedua orang tua. Pada hadis yang ke-31, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Taisalah annahu sami'a ibna Umar yaqul buka'ul walidaini minal uquqi wal kabairi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ziyad bin Mikhraq dari Taisalah, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar berkata, tangisan kedua orang tua itu termasuk perbuatan durhaka, wal kabairi, dan termasuk perbuatan dosa besar. Jadi di sini jamaah sekalian, Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya termasuk dosa besar dan itu adalah termasuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ketika membuat kedua orang tua itu menangis. Ya, membuat kedua orang tua itu menangis. Padahal jamaah sekalian ya, atau sebelumnya ini, yang dimaksud menangis di sini itu adalah karena kekecewaan. Membuat orang tua menangis di sini adalah karena kekecewaan, karena jadi orang tuanya itu sedih, kecewa, ya. Apalagi misalnya bersedih, ya, intinya itu. Jadi bukan di sini ketika orang tua itu menangis karena senang. Karena kadang kan orang menangis itu kan macam-macam jamaah ya. Ada orang dapat uang nangis, ya, dapat hadiah, dapat rezeki malah menangis. Nah, tapi nangisnya itu bukan nangis karena sedih, tetapi nangisnya adalah karena bahagia, kan itu kan. Misalnya ngelamar di mana-mana nggak dapat, kemudian habis itu ada yang nerima, wah dia akhirnya menangis. Ya, maka ini bukan ini yang kita bahas, karena tangisan semacam ini adalah tangisan karena bahagia, tetapi yang dimaksud di sini adalah tangisan yang disebabkan kesedihan atau kekecewaan orang tua. Padahal jemaah sekalian, orang yang paling sayang di muka bumi ini kepada kita itu adalah orang tua kita ini. Ya, kita ini sudah dari kecil ngerepotin orang tua, tetapi orang tua kita itu tetap sayang sama kita. Kemudian juga kita ya, sejahat apapun, seburuk apapun ya, sejelek apapun kita ini, tetap kita ini dibela sama orang tua kita. Kan itu kan? Kita dari dulu, dari kecil itu sampai sekarang itu kita berbuat salah sama orang tua itu berapa kali? Ya, banyak sekali kesalahan kita sama orang tua itu. Tapi orang tua kita ini tetap sayang sekali sama kita itu. Tetap kita ini diakui sebagai seorang anak. Ya, dan kalau seandainya kita bermasalah dengan orang itu pun sering kali kita masih dibela. Padahal kita ini adalah orang yang salah, gitu ya. Saking sayangnya orang tua kepada kita. Sehingga termasuk perbuatan yang sangat-sangat jahat apabila sampai membuat orang tua menangis.
Berarti itu sejahat-jahat perbuatan itu sudah. Karena kita selama ini ya sudah banyak salah sama orang tua kita, tapi orang tua kita itu tetap sayang sama kita itu. Maka kalau seandainya kita melakukan perbuatan yang membuat orang tua kita ini menangis, maka itu berarti adalah seburuk-buruk perbuatan sampai membuat orang tua kita itu menangis. Sudah sampai apa ini? Mencapai puncak gitu ya. Sampai orang tua kita ini kecewa. Makanya di sini jemaah sekalian disebutkan bahwasanya termasuk dosa besar ya, dan bahkan ini adalah termasuk perbuatan durhaka sama orang tua, yaitu membuat kedua orang tua itu menangis ya. Ada kalanya misalnya dengan kata-kata, ada kalanya dengan perbuatan gitu ya. Kadang jemaah sekalian gara-gara anak itu nggak pulang-pulang, itu orang tua itu kadang sampai sakit-sakitan. Nah ini sampai menangis ya, kadang sampai bersedih ya, bersedihnya lama. Ini durhaka jemaah sekalian, perbuatan durhaka semacam ini. Meskipun ya misal hanya sekedar, sering saya sampaikan, meskipun hanya sekedar datang di hari raya. Perhatikan ini jemaah ya, kalau seandainya di suatu kampung mereka punya tradisi, artinya urf, bahasa Arabnya itu urf, kebiasaan. Kalau misalnya mereka menganggap bahwasanya termasuk perbuatan atau termasuk berbakti sama orang tua setiap lebaran pulang. Ya, setiap lebaran pulang. Maka berarti kita pada saat itu kalau tinggal di kampung itu dan kita adalah penduduk yang ada di sana, maka wajib bagi kita setiap kali lebaran datang ke orang tua kita. Karena yang namanya birrul walidain itu kata para ulama, berbakti sama orang tua itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Batasannya bagaimana? Ya tidak terbatas. Setiap apa yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai sikap berbakti kepada kedua orang tua, maka berarti wajib bagi kita untuk melakukannya. Termasuk misalnya kalau seandainya setiap lebaran pulang, berarti pada saat itu kita wajib untuk pulang menemui orang tua kita ini. Ya, karena kadang di sebagian tempat kalau antum ke kampung sana jamaah ya, kalau anak itu tidak datang ketika lebaran, ini kalau di desa sana, nggak tahu kalau di sini saya, kalau di desa sana anak misalnya nggak datang ke orang tuanya ketika lebaran, maka itu sangat berat sekali bagi mereka, dan itu bahkan mereka bisa nangis-nangis itu. Bahkan bisa saja mereka sampai sakit-sakitan, terkena penyakit gara-gara mikirin anaknya di tahun itu tidak datang. Dikira mungkin sudah tidak ingat sama orang tuanya, kan itu kan pikirannya orang kan gitu kadang. Dikira sudah tidak sayang sama orang tuanya, dikira sudah tidak mau tahu sama sekali dengan kondisi orang tuanya. Macam-macam sudah pikirannya orang pada saat itu. Kadang orang tua mungkin berpikir, saya ini salah apa? Ketika hari-hari besar seperti ini, masa 1 tahun sekali tidak datang? Nah ini jadi orang tua itu akan merasa berat sekali. Makanya para ulama mengatakan yang namanya birrul walidain itu dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap bahwasanya setiap 1 tahun sekali termasuk sikap berbakti kepada orang tua adalah datang ke rumah orang tua, maka bagi orang yang tinggal di kampung tersebut wajib untuk datang ya. Jangan sampai orang tua kita itu menangis ya, menunggu sang anak kemudian ternyata nggak datang ya, ditunggu-tunggu ya, misalnya ya sudah disiapkan mungkin makanan ya, disiapkan di sana segala sesuatunya tapi ternyata tidak datang. Maka ini termasuk perbuatan durhaka, kecuali kalau seandainya ada udzur. Sekarang sudah ada HP ya misalnya ya, kalau misalnya udzur nggak bisa datang misalnya ya telepon orang tuanya, maaf tidak bisa datang. Tapi kalau seandainya tanpa ada kabar, maka ini akan berat. Makanya kalau dulu misalnya kan ada surat ya, itu hendaknya kirimi pakai surat itu sudah. Kalau memang pada tahun itu tidak bisa datang. Nah ini kalau seandainya orang tua mengizinkan, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan, tapi tetap kekeh minta anaknya pulang, maka wajib bagi sang anak ini untuk apa? Berusaha untuk pulang, sebisanya sudah pulang. Nah, ini, kalau orang tua sampai menangis gara-gara perbuatan kita ini, maka ini adalah termasuk perbuatan durhaka. Nah, ini contoh. Nanti jenengan terapkan kepada yang lain-lain. Ya macam-macam itu. Kondisi kampung, kondisi zaman itu berbeda-beda. Dan orang harus mengerti mana yang bisa membuat orang tuanya itu bahagia dan mana yang akan membuat orang tuanya itu
bersedih ya, sampai menangis gitu ya. Perkataan misalnya jamaah ya. Nah ini perkataan misalnya, jangan sampai kita itu kalau ini ya, kita nggak tahu kalau kampung Arab ini gimana. Kalau di kampung itu ngomong sama orang tua sambil dengan suara keras, kemudian habis itu ndongok, itu sudah termasuk nggak sopan sama orang tua, itu sudah. Nah ini apalagi kalau di sana itu ya, di kampung saya itu termasuk perbuatan yang sangat berat sekali bagi orang tua kalau anak itu sampai nunjuk-nunjuk pakai jari. Paham jamaah ya? Nah, jadi kalau sudah nunjuk-nunjuk kayak gini, wah itu menurut mereka itu sudah sangat durhaka sekali anak itu sudah sama orang tua. Maka pada saat itu nggak boleh melakukan perbuatan itu. Ya, baik perkataan, perbuatan, cara bicara, ya sikap kita. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai orang tua kita kecewa. Baik, kemudian bab berikutnya. Insya Allah jemaah sekalian, kalau yang berikutnya ini sudah pernah kita singgung di kesempatan sebelumnya, tapi kita ulang lagi sedikit di sini. Pada bab yang ke-17, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu da'watil walidaini. Bab pembahasan tentang doa kedua orang tua. Pada hadis yang ke-32, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Mu'ad bin Fadalah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham dari Yahya, dia adalah ibnu Abi Katsir. Ya, Yahya ini adalah ibnu Abi Katsir. Dari Abi Ja'far bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Nah, ini telah kita singgung nih di kesempatan sebelumnya. Jadi ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 doa ini mustajab. Ya, kalau sudah dipanjatkan kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi penghalang. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa tersebut. Yang pertama yaitu adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa orang tua atas anaknya. Ya, jadi doa orang tua atas anaknya. Jadi doa atau 3 doa ini jemaah sekalian itu mustajab dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah doanya orang yang terzalimi. Ya, siapa orang yang terzalimi? Ya banyak sekali. Orang yang ditipu, ya. Kita pikir itu kan kalau sudah nipu orang berhasil kita seneng gitu ya. Ya mungkin seneng udah, wah alhamdulillah ternyata berhasil ditipu. Padahal kalau seandainya orang yang ditipu ini berdoa kepada Allah, moga-moga hancur, moga-moga mati. Wah, ini tidak ada penghalang. Semoga nanti nggak akan bahagia selamanya, gitu kan? Semoga nanti dia celaka. Nah, ini jemaah sekalian, mustajab doanya orang yang semacam ini, orang yang terzalimi. Jadi pikirnya kita ini kadang kita puas kalau membuat orang itu sedih, buat orang itu nanti tertipu, ya misalnya kecewa, itu kadang bahagia. Padahal ini mengerikan. Kalau sudah orang yang terzalimi ini berdoa kepada Allah, dia mengangkat tangannya, seraya berdoa kepada Allah agar orang yang berbuat zalim ini celaka, maka selesai sudah, habis. Ya, orang ini tidak akan selamat. Ya. Kemudian lagi misalnya orang yang digibah. Hati-hati ini jemaah ya, kalau sudah gibah orang. Orang yang digibah itu dia adalah orang yang terzalimi. Ketika misalnya aibnya dia itu ya diceritakan kepada orang. Bukan bohong, tetapi ada orang punya aib kemudian disebarkan, diceritakan kepada orang lain. Maka ini adalah perbuatan zalim dan ini adalah ghibah. Ghibah itu apa? Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi kamu itu menceritakan apa yang tidak disukai oleh saudaramu itu. Tidak, meskipun itu benar kan itu kan. Kalau misalnya tidak benar maka itu namanya buhtan, bohong atau fitnah,
gitu. Kalau benar, maka itu namanya ghibah. Jadi orang yang dighibah itu jemaah ya, itu dia sedang terzalimi itu. Nah ini, jadi dia kalau seandainya berdoa kepada Allah, dia dengar, oh ternyata fulan itu ngomongin saya ya. Selama ini baik di hadapan saya, tapi ternyata dia menceritakan saya, menceritakan keburukan saya di hadapan orang. Nah, kemudian habis itu misalnya dia berdoa sama Allah, mudah-mudahan ya rumahnya tidak pernah ada kebahagiaan di dalamnya. Sudah, ya, tidak ada kebaikan di rumah tersebut. Ini misalnya jemaah. Orang yang difitnah misalnya ya, diadu domba. Ini orang-orang yang terzalimi itu. Ya, orang yang difitnah itu misalnya. Maka doa mereka ini mustajab. Ya. Berikutnya doanya orang yang safar. Ini juga adalah doa yang mustajab ketika seorang itu dia safar, ya, berangkat mengadakan perjalanan jauh, ya, itu doanya itu mustajab. Makanya ketika seorang itu safar, ya, pergi misalnya dari sini kemana kira-kira? Safar itu kira-kira dari sini kemana? Nah, Surabaya misalnya kan jauh-jauh ya. Nah, ini berangkat ke sana itu maka hendaknya banyak doa itu sama Allah itu. Yang lagi banyak utang, doa yang banyak udah di sana itu. Ya. Kemudian lagi kemana kira-kira jemaah? Jember itu termasuk safar nggak kira-kira jemaah? Dari sini ke Jember, nah? Termasuk ya? Dari Kalibaru ya. Mulai khilaf para ulama tentang masalah safarnya mas kalian. Yang betul itu adalah dikembalikan kepada urf. Orang nganggap ini safar atau tidak gitu. Kalau menurut orang safar ya safar udah. Sehingga orang yang berangkat ke sana ya, ke desa-desa tadi atau ke kampung-kampung tadi ya, yang jauh-jauh itu ya, kota-kota tadi itu, maka ini adalah safar dan doa orangnya itu mustajab. Dan juga jemaah sekalian, para ulama jelaskan yang dimaksud safar di sini adalah safar untuk ketaatan atau hal-hal yang mubah. Jadi bukan safar maksiat. Kalau safarnya maksiat nggak masuk di sini. Misalnya mau pergi kemana mas? Saya mau pergi ke Surabaya. Ngapain? Wah, mau nyolong motor. Kemudian doa sama Allah, ya Allah, moga-moga berhasil. Maka yang seperti ini doanya itu tidak akan mustajab. Doa seperti ini tidak akan mustajab. Kemudian lagi misalnya pergi pergi dari kotanya ke negeri orang. Nah, tujuannya apa? Lari dari hutang. Ya, pergi ke negerinya orang tujuannya adalah supaya tidak membayar hutang. Maka ini adalah safar maksiat. Kemudian lagi misalnya pergi ke negeri orang tujuannya apa? Supaya tidak ngasih nafkah kepada keluarga. Maka ini adalah safar maksiat. Safar tujuannya adalah untuk maksiat. Jadi supaya tidak bayar utang, supaya tidak menafkahi keluarga, ya, atau misalnya untuk hal-hal yang maksiat lainnya, ya, untuk apa lagi misalnya ya maksiatnya. Nah, pergi ke sana mau apa misalnya? Macam-macam ya maksiat ya, banyak ya. Nah, ini mau sana apa, mau ngapain ya? Mau orkesan ya. Sana mau nonton bioskop ya. Bioskop yang haram. Maka doanya orang semacam ini tidak akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan mustajab. Ya. Lalu yang berikutnya, yaitu adalah doanya orang tua. Ini juga termasuk doa yang mustajab, doanya orang tua. Makanya sebagai anak, jaga sikap di hadapan orang tua. Jangan sampai orang tua mendoakan keburukan. Ya, kita jaga sikap kita ini, bagaimana bicara, bagaimana kita ini cara berlaku gitu ya sama orang tua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, itu perhatikan. Jangan sampai orang tua itu ketika melihat perbuatan kita, ketika mendengar ucapan kita yang tidak benar, kemudian habis itu orang tua kita mendoakan keburukan. Ya, mendoakan keburukan. Ini kalau anak itu sama sekali kalau durhaka, kayak anak kalau durhaka, maka ini mendorong orang tua untuk doa buruk kan itu kan. Nah, ini kalau anak durhaka, anaknya nggak nurut, nggak taat, ya nanti ini akan mendorong orang tua untuk mendoakan keburukan. Tapi kalau seandainya sang anak ini soleh kan itu kan,
tutur katanya baik, sopan sama orang tua, ya, selalu menjaga hak-hak orang tua, diperhatikan, sayang sama orang tua. Orang tua pun akan sayang dan pasti akan mendoakan kebaikan. Itu yang kita harapkan, itu doa kebaikan dari orang tua, ya. Jadi kita ini benar-benar ya jaga sikap kita ini di hadapan orang tua. Sering saya sampaikan, sabar kalau memang orang tuanya jengkelin, kan itu kan. Orang tua seperti apa yang ngomong nggak benar, misalnya ngomel-ngomel nggak jelas, ya sudah sabar saja udah. Ya, orang tua itu kalau orang desa sana, ya orang desa saya itu bilang itu kalau sudah tua gitu itu kayak Quran rusak katanya jamaah. Ngerti ya, kayak mushaf rusak itu loh. Ngerti jamaah ya? Kenapa? Jadi kata mereka gini, kalau di desa sana bilangnya gini, namanya mushaf kalau sudah rusak diinjak nggak boleh, dibiarin juga nggak boleh. Paham jamaah ya? Dibaca nggak kena. Sudah lusuh misalnya ya, nggak jelas tulisannya. Kalau dibiarkan kita yang salah. Kalau seandainya diinjak, sekalian diinjak, maka kita juga salah. Bagaimana? Ya tetap kita ambil. Kan kita taruh di tempat yang aman gitu. Ini gambarannya orang tua yang sudah pikun gitu ya, misalnya ya. Nah, ini ngomongnya sudah baru disenggol sedikit marah, sudah dikasih makan minta lagi, katanya belum dikasih makan. Nah, jadi ini kalau sudah seperti ini maka sabar kita itu. Ya, jangan malah kita ini bentak dia. Apalagi misalnya sengaja tidak dikasih makan, apalagi misalnya sengaja diusir misalnya, maka ini perbuatan durhaka. Ya, kadang kita ini kan nggak sabaran. Baru orang tua agak pikun sedikit taruh di panti jompo gitu kan. Padahal kita masih mampu untuk merawatnya kan itu kan. Kita masih bisa merawatnya itu. Tapi kadang ditaruh di tempat-tempat seperti itu. Ya, maka ini jemaah sekalian, hati-hati ya. Kalau orang tua itu sudah mendoakan keburukan, maka itu mustajab ya. Kalau sebagaimana kalau seandainya dia mendoakan kebaikan, maka itu pun juga akan mustajab kata para ulama. Kan lebih baik kita ini kan sabar saja ya. Dan juga kita pernah sampaikan ya, mumpung orang tua masih hidup, sering datengin, mintain doa gitu maksudnya itu. Mumpung orang tua kita itu masih hidup, datengin. Ya yang masih hidup ya misalnya ya, meskipun sudah tua datangi terus. Atau apalagi sudah tua itu maksudnya. Ya, apalagi sudah tua itu datengin, maksimalkan untuk datang ke sana. Ya rawat kalau bisa, jangan pergi kemana-mana sudah. Ya dekat sama orang tua, rawat orang tua itu. Ya, sekali-kali nanti di situ minta doa ya agar supaya doakan kebaikan. Maka doanya orang tua itu mustajab ya. Baik, itu sudah kita sering sebutkan hadis itu. Kemudian hadis berikutnya ini adalah hadis Juraij, ya panjang sekali dan saya pernah sudah sampaikan juga hadisnya Juraij itu. Ya sudah saya ringkas. Jadi enggak diulang lagi jemaah, panjang hadisnya. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-18. Babun ardul islami alal ummin nasraniyah. Bab pembahasan tentang menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani ya, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Pada hadis yang ke-34, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqul sami abi ahadun yahudiyyun ya ma sami abi ahadun yahudiyyun wala nasraniyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha alal islam fata'ba faqultu laha fa'abat fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah laha fada'a fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah li wa li ummi faqala Allahumma 'abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas.
Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi. Dia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun yang mendengar namaku disebut, baik dia itu adalah orang Yahudi atau dia itu adalah orang Nasrani, melainkan dia pasti akan mencintai aku. Jadi kalau misalnya ya ada namanya Abu Hurairah itu disebut, maka apa? Orang Yahudi atau Nasrani pun maka dia akan apa? Cinta kepada Abu Hurairah. Nah ini, padahal Abu Hurairah agamanya Islam, mereka kan kafir kan itu kan. Tapi kalau mendengar namanya Abu Hurairah, maka orang Yahudi atau Nasrani itu pasti apa? Senang sama Abu Hurairah. Para ulama mengatakan jemaah sekalian ini kecuali orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah itu jemaah sekalian itu nggak suka sama Abu Hurairah itu, melaknat Abu Hurairah. Nah, ini orang Yahudi dan Nasrani kalau dengar Abu Hurairah mereka senang. Tetapi kalau orang Syiah, maka mereka dengar Abu Hurairah justru apa? Melaknatnya, nggak suka mereka itu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendengar namaku disebut, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, melainkan dia itu pasti akan cinta kepadaku. Sesungguhnya ibuku, dahulu aku ingin dia itu masuk Islam. Ya, ibuku dahulu aku ingin dia itu masuk Islam. Fata'ba, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Jadi Abu Hurairah punya ibu, agamanya itu Nasrani ya. Nah, Abu Hurairah karena dia itu sayang sama ibunya, maka dia pengen ibunya juga ikut masuk Islam. Ya, dia berada di agama yang benar, merasakan kebahagiaan menjadi seorang muslim, memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang tenang sebagai orang muslim. Maka Abu Hurairah itu pengen banget ibunya itu masuk ke dalam agama Islam. Tetapi fata'ba, dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ini yang membuat Abu Hurairah itu sedih ya mas kalian. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan lihat dalam riwayat Muslim itu jamaah ya, Abu Hurairah itu nangis pada saat itu jamaah. Jadi dia berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi menangis, bersedih. Karena ketika ditawari Islam, tapi justru apa? Menolak agama Islam. Dan bahkan seingat saya disebutkan bahwasanya ibunya Abu Hurairah ini menyebutkan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah malah dicaci maki, gitu. Sehingga Abu Hurairah pada saat itu datang kepada Rasulullah dalam kondisi bersedih dan menangis pada saat itu. Nah kemudian Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku pun berkata, ud'ullaha laha, ya Rasulullah, doakanlah ibuku itu kebaikan, kata Abu Hurairah. Ya, karena sudah diajak masuk Islam, tetapi ternyata enggak mau, maka datang sama Rasulullah supaya didoakan saja sudah, gitu. Dan kita ini jamaah sekalian hendaknya seperti itu. Kalau seandainya ya orang tua kita ini dinasehati enggak kena-kena, ya suruh sholat, nggak mau sholat gitu ya. Ya ini, misalnya ini suruh berhenti judi, ya masih judi saja misalnya. Maka kita ini jangan putus asa. Kita ini masih bisa berdoa kepada Allah. Atau misalnya ya kata para ulama boleh kita ini tawassul. Dalam artian gini jamaah, datang kepada orang soleh, misalnya siapa di sini ustadz ya misalnya ya, seorang ustadz yang terkenal dengan keilmuannya yang masih hidup. Kita datang ke rumahnya minta supaya apa? Didoain. Ini tidak ada masalah. Tawassul seperti ini ulama ijma boleh. Datang kepada orang soleh yang masih hidup, kemudian apa? Minta doa. Pak Ustadz, tolong doakan Ustadz ibu saya. Tolong doakan Ustadz orang tua saya supaya sadar selama ini dia diajak kebenaran, ya diajak kepada kebaikan tidak mau. Belum dapat hidayah. Doakan Ustadz, boleh. Semacam ini. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah datangnya kepada siapa? Orang yang tepat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian fada'a. Lalu aku pun atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berdoa, mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya apa?
supaya dia itu masuk ke dalam agama Islam, supaya dapat taufik, supaya mendapatkan hidayah. Dan kemudian kata Abu Hurairah, fa'ataituha. Setelah Abu Hurairah minta doanya Nabi SAW, kemudian Abu Hurairah pun pulang. Ya, kata dia, saya pun datang kepada ibu saya. Waqad ajafat alaihal baba. Tetapi ternyata ketika nyampe rumah, pintunya tertutup. Ya, jadi ketika berangkat, ya pulang, kemudian ternyata apa? Pintu rumahnya dalam kondisi tertutup, tidak terbuka pada saat itu. Tapi ternyata jamaah sekalian, apa yang terjadi? Faqalat, ibunya itu berkata di balik pintu. Ya, di balik pintu itu ibunya mengatakan, ya Aba Hurairah, inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, saya sekarang sudah masuk Islam. Bayangkan ini ya, tadi awalnya ngoceh gitu ya. Awalnya dia mencela Nabi, dia nggak suka dengan Islam, tapi ternyata setelah mendapatkan doa dari Nabi SAW, kemudian apa? Ternyata apa? Ya, dia masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian, jadi Abu Hurairah ketika pulang, kemudian pintunya tertutup, dan Abu Hurairah itu dari luar itu mendengarkan suara percikan air. Ya, jadi ibunya itu sedang apa? Mandi di dalam rumah. Dan ini memang tradisi sejak dahulu bahwasanya kamar mandi itu ada di dalam rumah, jadi nggak di luar. Dan ini tentunya lebih menutup aurat, kan itu kan? Kalau dalam rumah, tapi kalau di luar merepotkan, kadang harus buka ini, buka itu. Nah, dan itu nanti suatu ketika bisa saja apa? Auratnya tersingkap, kan itu kan? Tapi kalau di dalam rumah, nah, maka itu aurat lebih tertutup. Dan ini yang memang biasa dilakukan oleh para sahabat dahulu. Makanya Nabi SAW dahulu ya, ketika didatangi oleh Ibnu Umar masuk ke dalam loteng, ke atas loteng, kemudian ternyata Ibnu Umar melihat di bawah itu ya Rasulullah sedang buang hajat. Nah, ini jadi para ulama jelaskan di sini. Maksudnya di situ adalah ada kalanya di dalam kelambu begitu tutup, dan Ibnu Umar itu melihat dari atas ada bayang-bayang Rasulullah di sana itu. Di balik apa? Tirai yang sedang buang hajat di situ. Nah, ini sehingga ini menunjukkan, ini maksudnya di rumahnya Rasulullah pada saat itu. Ya, salah satu istrinya Nabi SAW datang. Ya, saudaranya siapa itu namanya? Hafsah ya. Saudarinya Ibnu Umar siapa? Hafsah ya. Ya benar ya, Hafsah. Nah, ini ketika di rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah itu ya. Benar. Nah, ini ya. Jadi ketika itu datang ke rumah itu, Hafsah itu bibinya atau saudarinya? Saudarinya ya. Iya, saudarinya ya. Nah, ini. Datang, ternyata Rasulullah pada saat itu sedang buang hajat di dalam rumahnya itu. Di suatu tempat di situ. Nah, ini sehingga ini menunjukkan bahwasanya memang yang namanya kamar mandi, kemudian habis itu WC ya, itu di dalam rumah sejak dahulu itu. Jadi bukan di luar ya. Adabnya seperti itu juga. Nah, kemudian Abu Hurairah ini ketika pulang mendengar percikan air karena ibunya sedang mandi pada saat itu ya, di dalam rumahnya itu. Kemudian habis itu ibunya menutup auratnya pakai bajunya itu ya, pakai hijab. Kemudian habis itu dia berkata di balik pintu ya, dengan mengatakan, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, jadi ibunya pada saat itu apa? Masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah pun ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kejadian tersebut. Dan Abu Hurairah pada saat itu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Ya, ini. Makanya nangisnya di situ kan 2 kali. Kalau yang pertama nangisnya gara-gara apa? Bersedih, ya kan? Kemudian yang kedua nangisnya karena gembira atau bahagia, gitu ya. Nah, ini pada Rasulullah dengan mengabarkan bahwasanya ibunya sudah masuk Islam. Fakultu, kemudian aku pun katakan, ud'ullaha li wali ummi. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah ya, untukku kebaikan dan juga untuk ibuku. Ya. Jadi doakanlah kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar aku dan ibuku mendapatkan kebaikan.
Faqala, kemudian Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi SAW, ya Allah, hambamu Abu Hurairah ini dan juga ibunya, jadikanlah keduanya itu dicintai oleh manusia. Makanya kan Abu Hurairah itu kalau didengar oleh orang Yahudi dan Nasrani pasti apa? Mereka cinta sama Hurairah. Kenapa? Karena mendapatkan doanya Nabi SAW. Jadi ini jamaah ya, kalau dakwah sama orang tua, misalnya nggak mau orang tua didakwahi, bukan malah minggat gitu ya. Jadi bukan malah pergi minggat, pergi kota dari desanya ke negeri orang, bukan seperti itu caranya. Tetapi caranya adalah doakan, sabar. Ketika orang tua dinasihati nggak mau, sabar, ya doakan gitu ya. Sekali-sekali nanti datang sama orang soleh, ya kalau mau ya. Supaya apa? Mendoakan orang tuanya. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan akhirnya pun berhasil ternyata. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-19, babun birrul walidaini ba'da mautihima. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Nah, jadi kalau yang kita bahas sebelumnya ini adalah berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Kalau sekarang di sini orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Nah, ini dibahas di sini. Pada hadis yang ke-35, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman ibnul Ghasil qala akhbarani Usaid ibnu Ali ibni Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhadditsul qauma qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba'un ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la rahima laka illa min kibalihima. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Ghasil. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid dari ayahnya. Ya, maksudnya ayahnya di sini adalah Ali bin Ubaid. Ya. Bahwasanya dia mendengar Abu Usaid. Ya, dia mendengar Abu Usaid menceritakan kepada orang, ya, atau mengajak bicara orang-orang pada saat itu. Dia berkata, dahulu kami itu ketika di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kami bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala rajulun, kemudian ada orang ngomong, ketika kumpul sama Rasulullah, ya, kemudian habis itu tiba-tiba ada orang yang tanya, ya Rasulullah, apakah saya masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, padahal keduanya sudah meninggal dunia? Kadang kan orang jamaah sekalian kan kecewa jamaah ya, ketika orang tuanya masih hidup belum bisa apa? Maksimal berbakti sama orang tuanya. Sehingga kalau sudah meninggal, ya kalau masih hidup gitu ya, kalau masih hidup kadang kurang maksimal. Sekarang kalau sudah meninggal, bagaimana untuk menebus itu? Kadang kan kalau seandainya nggak ada solusi kan orang akan sedih berkepanjangan kan itu kan. Dulu sudah ketika masih hidup ya, ternyata kita nggak maksimal, nggak pernah datang ke rumahnya, ya entah alasan apa misalnya nggak tahu, ya kan? Misalnya datang tapi kadang tidak sering, atau misalnya tidak maksimal. Kadang itu akan membuat orang itu sedih, dan sedihnya itu kadang tidak terobati kan itu. Makanya kan ada orang ya mas kalian ya, ketika orang tuanya meninggal gila dia. Kan ada seperti itu kan, orang tuanya meninggal kemudian apa? Gila. Ya mungkin wallahu taala alam sudah putus asa, tidak bisa apa?
dikira sudah tidak bisa berbuat baik lagi kepada orang tuanya. Maka orang ini pun bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua padahal keduanya sudah meninggal dunia? Qala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, nah, kata Rasulullah, ada khisalun arbaun, ada 4 cara untuk berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Yang pertama yaitu adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya dan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua. Ini yang pertama. Doakan kebaikan, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, misalnya ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kan doa dalam ketika sholat itu ya, ketika menyolati. Ya boleh juga dibaca keseharian, misalnya dengan baca lagi apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya. Nah, doakan. Jadi yang pertama ini caranya ini, doakan kebaikan untuk keduanya dan mintakan ampun atas dosa-dosa kedua orang tua. Ini yang pertama ini. 2 ini 1. Lalu yang berikutnya wa infadhu ahdihima, menjalankan wasiat orang tua. Kalau orang tuanya misalnya sebelum meninggal sempat memberikan apa? Wasiat, jalankan. Nah, kalau saya sudah meninggal, nanti tolong 1/3 harta saya, 1/3 tanah saya ini kasihkan kepada kaum muslimin. Nah, saya ini ada rumah di sebelah sana itu. Kalau saya meninggal, nanti biar diinfakkan buat pesantren. Misal, wasiat. Orang tua sempat wasiat. Maka, cara berbakti sang anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ini adalah dengan menjalankan wasiat. Kemudian wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan kawan karib orang tua. Jadi ingat ini ya, kalau misalnya orang tua kita itu punya kawan karib, punya teman dekat, ya, maka cara berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah dengan menghormati mereka itu, memuliakan mereka. Kalau Ibnu Umar, jemaah sekalian ya, nanti di sini kan ada hadisnya. Ibnu Umar itu kalau tahu ada orang, dia itu adalah anaknya Umar, ayahnya. Ya, jadi bukan kawannya langsung, tetapi anaknya, kawannya Umar, ayahnya itu. Maka sama Ibnu Umar pada saat itu langsung dikasihkan kendaraan yang dia pakai, kemudian surbannya dikasihkan juga, kemudian dikasih uang juga itu. Ini, jadi sampai seperti itu Ibnu Umar. Jadi pernah Ibnu Umar mengadakan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ada orang Badui, ada orang di tengah-tengah perjalanannya itu. Kemudian ditanya, kamu anaknya Fulan ya? Betul, saya anaknya Fulan. Dan ternyata ayahnya dia itu adalah teman karibnya siapa? Umar. Maka langsung ya sama Ibnu Umar dikasihkanlah kendaraan yang dia pakai, surbannya dipakai, kemudian dikasih uang lagi. Gitu. Makanya ini hendaknya yang kita lakukan gitu ya. Kalau ada ayah kita punya kawan karib, nah itu sambung hubungan baik dengan mereka itu. Makanya nanti ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi SAW kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah kan sudah meninggal. Maka jemaah sekalian, kalau Nabi SAW menyembelih hewan, menyembelih kambing misalnya, maka Rasulullah langsung tanyakan sama teman-temannya Khadijah, dikasih dulu mereka. Nah, ini cara Rasulullah itu apa? Berbuat baik kepada Khadijah yang sudah meninggal. Ini antara suami dengan istri. Maka bagaimana kalau seandainya antara anak dengan orang tua? Ini orang tua punya kawan karib, Mas. Ini sampai Aisyah itu cemburu jamaah. Jadi pernah Khadijah itu kan punya saudari. Ya, Khadijah itu punya saudari. Kalau misalnya saudarinya itu datang ke rumahnya Rasulullah, itu Rasulullah langsung teringat siapa? Khadijah. Karena suaranya itu mirip sama Khadijah.
Sampai Aisyah itu ngomong, Khadijah terus. Bahasa kita itu gitu. Ya, Khadijah terus wis meninggal diomong itu. Ya. Ada yang lebih baik daripada Khadijah. Rasulullah marah langsung. Setelah diomongi bahasanya ada orang lebih baik daripada Khadijah. Marah Rasulullah gitu. Enggak ada orang lebih baik daripada Khadijah atau Rasulullah. Nah, ini karena ketika Rasulullah sendirian dahulu ya, ketika diboikot sama orang-orang ya, maka yang menemani siapa? Khadijah. Ketika dakwahnya Rasulullah ditolak oleh orang pada saat itu, maka yang menerima pertama kali adalah Khadijah. Orang diajak Islam nggak mau, Khadijah yang nerima. Nah, ini makanya Rasulullah marah ya kepada Aisyah ketika mengatakan apa? Ada yang lebih baik daripada Khadijah. Nah, makanya di situ Rasulullah itu kalau ada teman-temannya Khadijah itu dikasih hadiah. Kalau nyembelih kambing, kasihkan kepada teman-temannya Khadijah. Kemudian yang berikutnya, cara berbakti kepada orang tua jemaah sekalian yang sudah meninggal, yaitu adalah wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min kibalihima. Yani menyambung silaturahim yang tidak ada tali kekerabatan kecuali melalui keduanya. Artinya apa? Kerabat dekat. Ya, kerabat dekat itu disambung hubungan baik dengan mereka ini. Jadi di sini ada 4 cara ya untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ada 4 cara. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya sahih, sebagian mengatakan dhaif. Ya, tetapi meskipun dia itu kalau dikatakan dhaif, maka hadis ini maknanya benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Nanti insya Allah akan kita sebutkan di situ satu persatu ya. Tentang cara berbakti yang pertama ya, doa dan istighfar untuk orang tuanya, kemudian menjalankan wasiat, kemudian memuliakan apa? Kawan karib orang tua, kemudian silaturahim. Ya, yang mana bahwasanya ini semua adalah cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ya. Jadi ingat di situ ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama apa jemaah? Doa ya, mendoakan kebaikan atau istighfar ya untuk keduanya. Kemudian yang kedua apa? Menjalankan wasiat. Kalau sempat apa? Wasiat. Ya, kalau sempat wasiat, jalankan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, memuliakan siapa? Kawan karibnya orang tua. Kalau orang tua punya kawan karib, nah itu sambung hubungan baik dengan mereka itu. Ya, jangan sampai mereka ini dilupakan. Jangan disia-siakan. Datengin gitu. Muliakan dia itu. Kemudian yang keempat apa? Silaturahim, ya, menyambung apa? Tali kekerabatan ya, dengan kerabat-kerabat melalui orang tua kita. Ya. Wallahu taala alam. Baik, demikian karena waktunya sudah habis, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, yakni tentang cara berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Keduanya meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.